Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan beberapa tips pengoptimalan terbaik untuk mempercepat Samsung Galaxy A36 Anda. Mari kita mulai. Hal pertama dan terpenting yang ingin kami lakukan adalah masuk ke pengaturan. Di sini kita ingin menggulir sedikit ke bawah dan kita ingin menemukan perawatan perangkat. Di perawatan perangkat, kita ingin menunggu sebentar, lalu masuk ke memori. Di dalam menu memori, kita akan melihat bahwa saat ini kita memiliki 2,5 GB memori yang tersedia. Namun, jika kita melakukan pembersihan cepat, kita akan melihat bahwa kita akan menghemat banyak memori hanya dengan menekan tombol kecil ini. Dan berkat itu, sekarang kita akan bisa menggunakan ponsel kita dengan lebih lancar, karena kita baru saja mendapatkan lebih banyak daya. Jadi sekarang kita juga bisa masuk ke RAM Plus, dan kita bisa mengubahnya menjadi 8 GB. RAM Plus bekerja dengan sangat mudah. Pada dasarnya, fitur ini mengambil penyimpanan biasa Anda dan mengubahnya menjadi semacam memori RAM tiruan. Anda sebenarnya tidak perlu khawatir tentang detailnya. Maksud saya kecuali jika Anda membuang-buang banyak memori Anda atau perangkat itu sendiri. Tapi jika Anda memang punya banyak ruang kosong, maka Anda bisa saja mengaktifkan RAM Plus. Anda bisa mengaturnya ke 8 GB, meskipun itu memang mengharuskan Anda untuk merestart ponsel Anda. Jadi mari kita tekan restart, dan saya akan kembali di sini sebentar setelah ponselnya menyala kembali. Oke, kita sudah kembali setelah restart, dan jika kita masuk ke pengaturan, kita juga bisa langsung cek device care kita dengan cepat. Setelah itu, kita memang punya lebih banyak memori berkat opsi RAM Plus. Meskipun seperti yang bisa Anda lihat, di sini sudah banyak sampahnya. Ini karena Chrome kita memang membuang-buang banyak memori kita. Dan berbicara tentang Chrome, sekarang kita bisa membahas browser, karena mereka juga cenderung membuat ponsel Anda menjadi lambat. Jika kita buka browser Chrome kita saat ini, kita akan melihat bahwa kita hanya punya satu halaman. Namun, terkadang kita punya pengaturan yang pada dasarnya membuat setiap halaman yang kita kunjungi tetap berjalan di latar belakang. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu seperti ini, dan coba kita bayangkan menjadi orang yang lebih tua yang menggunakan ponsel baru. Dan sekarang kita punya 21 tab misalnya, dan kamu tahu sebenarnya aku bisa membuat preferensi yang bagus jika kita pergi. Oke, sekarang kita punya 28 stempel. Maksudnya tab. Dan sekarang setiap tab ini membuang sedikit memori. Sekarang jumlahnya tidak besar, terutama karena jika kita lihat di sini, kita akan melihat bahwa semua ini hanyalah halaman Google kosong. Maksudnya mereka tidak besar, bukan situs yang megah atau semacamnya. Tapi kalau kamu punya beberapa situs yang sangat spesifik, biasanya itu akan menumpuk, dan pada akhirnya kamu ingin bisa Anda tidak akan memiliki RAM sebanyak dulu karena browser Anda. Jadi kita bisa menekan 3 titik di sudut kanan atas dan langsung tekan tutup semua tab. Kami ingin menutup semua tab dan grup, dan kini setiap tab telah dihapus. Itu bagus. Tapi tetap saja kita belum selesai soal peramban. Karena berbicara membersihkan tab Anda itu satu hal, tapi menggunakan browser itu sendiri adalah hal lain. Dan saya berbicara khusus tentang Chrome di sini karena banyak orang cenderung menggunakan Chrome karena bagaimanapun juga itu adalah browser paling populer di seluruh dunia. Sayangnya Chrome juga dikenal karena sering berjalan di latar belakang dan menghabiskan banyak memori Anda, banyak daya pemrosesan Anda, dan banyak entahlah waktu serta kesejahteraan Anda. Anda mengerti maksud saya? Jadi ini adalah saran seperti saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan mengganti browser Anda, karena menurut saya ada banyak browser yang lebih baik. Misalnya jika Anda pergi ke Google, Play Store, saya tidak tahu, biar saya pikirkan dua saja. Nah, jelas kita punya Brave di sini. Brave itu luar biasa untuk Anda tahu berselancar di internet karena sudah memiliki semua fitur bawaan, menjaga keamanan Anda, menghemat waktu Anda, dan melindungi Anda dari iklan. Ini benar-benar sangat bagus. Dan alternatif lain yang bagus untuk Chrome adalah Firefox. Karena ini juga merupakan browser yang sangat kuat.
Ini adalah browser yang sangat kuat dan tidak berbasis Chromium, jadi tidak terpengaruh oleh sebagian besar pembaruan yang dilakukan Chrome, yang juga sangat penting untuk Anda tahu menggunakan situs web. Meskipun masih ada lagi, misalkan Anda menggunakan Opera, dan Opera juga cukup populer, terutama opsi gamingnya seperti Opera GX. Meskipun ini sebenarnya hanya browser Opera biasa, walaupun mereka menambahkan AI entah untuk alasan apa, dan memang ada browser gaming dengan GX. Namun ada juga versi yang lebih kecil yang disebut Opera Mini. Dan pada dasarnya ini adalah browser yang paling sederhana yang ada. Saya percaya Firefox juga punya sesuatu yang serupa, meskipun saya tidak yakin sepenuhnya. Tapi banyak aplikasi memang memiliki versi ringan dari diri mereka sendiri. Dan berbicara tentang aplikasi, sekarang kita bisa mengalihkan fokus dari browser ke aplikasi. Mari kita masuk ke pengaturan dan kita juga bisa klik optimalkan sekarang. Jadi kita pada dasarnya bisa tidur tanpa khawatir ponsel kita penuh sampah, tapi sekarang sudah cukup baik. Jadi mari kita kembali ke pengaturan dan masuk ke baterai. Di bagian baterai, kita ingin kulir sedikit ke bawah dan masuk ke lihat detail di bawah penggunaan baterai. Di sini kita bisa melihat aplikasi mana yang paling banyak menghabiskan daya. Saat ini tidak terlalu banyak. Seperti yang bisa kamu lihat, saya bukan gamer mobile, saya tidak punya game apapun di ponsel saya. Saya juga tidak seharian scroll TikTok atau Facebook. Tapi kamu bisa lihat, kalau kamu menggunakan ponselmu secara normal, persentasenya akan jauh lebih tinggi. Dan dengan melihat persentase ini, kamu bisa mengetahui aplikasi mana saja yang sebenarnya hanya membuang daya proses dan pada akhirnya mengurangi kecepatan yang seharusnya kamu dapatkan karena mereka mengambilnya lebih dulu. Kita bisa memperbaikinya dengan sangat mudah hanya dengan meninggalkan ini, lalu scroll sedikit ke bawah. Maksud saya scroll ke atas ke batas penggunaan latar belakang, dan di sini kita bisa memasukkan beberapa aplikasi yang sangat bermasalah ke mode tidur atau tidur dalam. Pada dasarnya ini sama saja seperti mematikan aplikasi tersebut, meskipun mereka masih tetap ada di penyimpananmu. Jadi ini bukan seperti kamu menghapus instalasi aplikasi tersebut, kamu hanya melarang mereka berjalan saat kamu tidak menggunakannya. Salah satu jenis aplikasi yang terus terpikir oleh saya adalah Facebook. Facebook dikenal suka berjalan di latar belakang dan pada dasarnya membuang banyak waktu dan energimu. Kamu tahu, aplikasi itu harus terus-menerus memperbarui feed, notifikasi, teman-temanmu, dan sebagainya. Dan kita bisa menidurkannya, jadi kita bisa masuk ke aplikasi yang sedang tidur. Dan kita akan melihat bahwa aplikasi yang sedang tidur hanya akan berjalan di latar belakang sesekali saja, dan pembaruan serta notifikasi mungkin akan tertunda. Jadi kita bisa memasukkan Facebook ke sini, meskipun aplikasi itu masih akan berjalan di latar belakang sesekali, tentu saja. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Jadi sebagai gantinya, saya akan memasukkannya ke mode tidur dalam. Seperti yang kamu lihat, aplikasi tidur dalam tidak akan pernah berjalan di latar belakang dan mungkin tidak akan menerima pembaruan atau notifikasi. Aplikasi itu hanya akan berfungsi saat kamu membukanya. Dan ini sangat sempurna. Inilah yang kami inginkan. Kita dapat menekan icon plus dan kita dapat menambahkan setiap jenis aplikasi apapun yang ingin kita gunakan. Jelas saja jika saya tidak menyarankan untuk meletakkan seperti semacam aplikasi pengirim pesan di sini atau seperti WhatsApp atau alat komunikasi lain. Karena Anda tidak akan menerima apapun dari mereka. Tapi Facebook? Tentu saja mari kita tekan tambah dan kini Facebook kita dalam keadaan tidur nyenyak. Kita bisa menyanyikan lagu Nina Bobo untuknya dan setelah kita keluar dari sini, kita tidak akan pernah melihatnya lagi kecuali kita membukanya secara manual yang juga sangat bagus. Dan tentu saja kita bisa saja berhenti sampai di situ saja. Tapi saya tetap ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menonaktifkan Facebook sepenuhnya. Dan yang saya maksud dengan menonaktifkan adalah menghapusnya sepenuhnya. Jadi kita bisa tekan dan tahan Facebook kita di sini dan sekarang kita ingin menekan hapus instalasi. Kita akan tekan OK dan sekarang Facebook sudah hilang. Tapi misalnya Anda masih ingin menggunakan Facebook, tidak masalah sama sekali untuk menggunakan Facebook. Saya tidak menghakimi. Namun ada juga versi light-nya seperti kita tidak boleh lupa bahwa banyak aplikasi terutama yang populer seperti mungkin bukan Snapchat tapi Anda tahu WhatsApp, Messenger, Facebook. Juga Twitter, ketika Twitter masih bernama Twitter, ia juga punya versi light tapi sekarang sudah jadi X, jadi saya ragu masih ada versi itu.
Tapi kita bisa pergi ke Play Store, lalu pergi ke pencarian, dan kita bisa mengetik Facebook. Jadi seperti yang Anda lihat, kita ingin mencari Facebook di sini. Kita bisa lihat bahwa aplikasi serupa tersedia, dan itu adalah Facebook Lite. Perlu dicatat bahwa ukurannya hanya 2,6 MB, sementara Facebook biasa 85 MB, dan itu adalah ukuran defaultnya. Biasanya ketika Anda benar-benar menggunakan Facebook dan sudah masuk, ukuran aplikasi ini akan bertambah sangat besar. Jadi, ya, daripada menggunakan aplikasi Facebook biasa, kita akan menggunakan versi Lite-nya. Dan saya juga menyarankan Anda melakukan hal yang sama untuk aplikasi lain apapun yang mungkin Anda miliki di ponsel Anda. Dan juga dalam proses ini terakhir, sebelum membahas opsi terakhir, kita bisa masuk ke pengaturan. Kita bisa menggulir ke bawah dan digulung sampai ke bawah, ingin pergi ke tidak sampai benar-benar ke bawah. Fitur lanjutan di sini dan pengaturan game booster. Dan logicalnya Anda untuk mendapatkan optimasi game auto yang baik. Jika Anda seorang gamer mobile, kita bisa klik ini dan pada dasarnya kita bisa mengubahnya dari balance ke battery saver. Meskipun ini tergantung. Jika Anda menggunakan perangkat yang lebih lama, saya sarankan Anda untuk beralih ke battery saver. Jadi permainannya mungkin akan berjalan kurang lancar, tapi secara keseluruhan ponsel, baterai, dan semuanya yang lain akan harusnya tetap aman. Namun jika Anda hanya peduli pada performa, maka Anda tahu, pilih saja ke performa. Pastikan sudah diatur ke 120 Hz. Anda juga bisa kembali ke tampilan, dan kita juga bisa memeriksa bukan screensaver. Saya lupa tadi di mana. Motion smoothness, ini dia. Jadi saat ini diatur ke adaptif yang merupakan opsi jauh lebih mulus. Tapi sekali lagi, Anda bisa saja ingin beralih dari standar jika mau. Tapi jika Anda ingin merasakan ponsel Anda lebih mulus, maka saya sarankan Anda untuk mengaktifkan fungsi adaptif. Namun misalkan Anda ingin mempercepat perangkat yang sangat-sangat tua, seperti Anda tahu perangkat itu nyaris tidak ada, nyaris tidak berfungsi, nyaris tidak hidup, tapi Anda ingin membuatnya tetap bisa digunakan. Lalu jika Anda masih seperti mengikuti setiap langkah yang baru saja saya tunjukkan, maka ada kemungkinan bahwa ini sama sekali tidak akan berhasil. Dan dalam situasi Anda, ini ada satu opsi terakhir. Saya menyebutnya opsi jalan terakhir, karena tidak ada jalan kembali dari sini, dan ini sangat mudah dilakukan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah masuk ke pengaturan, gulir ke bawah sampai habis, lalu masuk ke manajemen umum, kemudian Anda masuk ke reset, dan terakhir kita ingin melakukan reset data pabrik. Ini akan mengatur ulang semua hal di ponsel Anda. Dan yang saya maksud dengan semua hal, tentu saja benar-benar semuanya. Namun hasilnya dapat membuat ponsel Anda mungkin berjalan sedikit lebih lancar setelahnya karena semua data di ponsel akan dihapus. Pastikan saat Anda benar-benar menjalani proses pengaturan ulang ponsel, bisa saja ponsel Anda ingin mengunduh beberapa aplikasi sampah acak atau bloatware yang tidak diperlukan. Pastikan hal itu tidak terjadi, dan jika memang terjadi, segera hapus aplikasi-aplikasi tersebut secepat mungkin sebelum memenuhi ponsel Anda. Tapi ya, saya harap video ini bermanfaat, dan saya juga berharap setelah menonton video ini, ponsel Anda akan berjalan sedikit lebih lancar. Jadi itu saja. Jika Anda benar-benar menyukai video ini dan merasa kontennya bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan tanda suka pada video ini dan juga berlangganan ke saluran kami. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton video kami sampai selesai.